Suara Hati. Renungan hari ini, Sabtu, 8 November 2025. Topik, menjaga keseimbangan kerohanian. Dan jangan lupa saudaraku, untuk membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan kekuatan rohani di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Nas renungan kita hari ini, Efesus 4 ayat 13, 14 dan 15, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak, yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Saudaraku, di zaman sekarang ini, ada banyak pengajaran kekristenan yang berkembang, tetapi sepertinya tidak memiliki keseimbangan. Misalnya, pengajaran tentang akhir zaman, yang menekankan pertobatan karena Tuhan akan datang. Ada pengajaran tentang kasih karunia secara berlebihan, ada pengajaran tentang saksi Yahwa, yang menekankan keberadaan status Allah yang menciptakan Yesus. Ada juga pengajaran tentang teologi kemakmuran, yang menitikberatkan tentang ajaran, bahwa orang-orang Kristen pasti menjadi kaya dan memandang penderitaan serta kemiskinan sebagai kutuk, ajaran yang hanya menekankan karunia roh dan mengabaikan buah roh. Pengajaran ini terlahir karena adanya beda pandangan terhadap Alkitab sebagai pedoman hidup orang Kristen. Keadaan seperti inilah yang memuat ketidakseimbangan kita di kalangan hidup orang Kristen. Melihat dan menjumpai ajaran seperti ini, kita tidak perlu bersikap ekstrim terhadap orang-orang yang menyebarkan salah satu bagian ajaran Alkitab. Tetapi kita harus memandang dengan jeli bahwa Yesus adalah bagian dari keesaan Tritunggal yang disebut dengan Kristus. Dewasa ini banyak bermunculan penistaan kepada orang-orang Kristen yang dilakukan dengan sengaja dengan tujuan memplesetkan Alkitab. Melihat dan menjumpai ajaran seperti ini, kita tidak perlu bersikap ekstrim terhadap orang-orang yang menyebarkan salah satu bagian ajaran Alkitab. Tetapi kita harus memandang dengan jeli bahwa Yesus adalah bagian dari keesaan Tritunggal yang disebut dengan Kristus. Dewasa ini banyak bermunculan penistaan kepada orang-orang Kristen yang dilakukan dengan sengaja dengan tujuan memplesetkan Alkitab. Saudaraku, seseorang bisa saja disesatkan karena tidak memiliki pengajaran yang seimbang tentang kehadiran Kristus di tengah-tengah hidup kita. Sebuah keuntungan bagi kita bahwa Rasul Paulus telah mengingatkan kita, yaitu supaya kita tidak gampang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran yang dipermainkan oleh rupa-rupa kepalsuan pengajaran mereka yang menyesatkan. Pengenalan akan Kristus sangatlah penting dalam pengendalian keimanan kita. Dalam Alkitab kita mendapati bahwa dalam jemaat di Galatia sebagai contoh kepada kita, yaitu mereka begitu mudah disesatkan oleh rupa-rupa pengajaran. Sehingga Rasul Paulus terkejut dan mengingatkan mereka. Rasul Paulus berkata, "Aku heran, bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu, dan mengikuti suatu Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus." Galatia 1 ayat 6 dan 7. Oleh karena itu saudaraku, bahwa setiap orang yang percaya harus bertumbuh dewasa secara rohani, yaitu mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dengan demikian, setiap kita bertanggung jawab untuk bertumbuh dalam pengetahuan yang benar akan isi firman Tuhan. Saudaraku, marilah kita memiliki waktu kepada perenungan akan membaca Alkitab sebagai firman Allah setiap hari.
Cara demikian diharapkan pertumbuhan kerohanian kita tentang pengetahuan Alkitab akan lebih baik dari sebelumnya. Yang menjadi pendorong bagi kita, sudahkah kita melakukannya? Untuk itu marilah kita memohon dukungan Roh Kudus, supaya kita mendapat kemampuan. Sebagai orang percaya kepada Kristus, kita perlu membangun komunitas rohani yang dapat menolong keimanan kita agar tetap seimbang dan bertumbuh secara maksimal. Misalnya membentuk grup komunitas membaca Alkitab, sekaligus membangun sharing pengetahuan Alkitab tentang Kristus. Dengan cara demikian diharapkan keimanan dan karakter kita dapat dibentuk semakin dewasa dan kita pun tidak mudah diombang-ambingkan arus zaman. Amin. Topik doa kita hari ini, yaitu kepada lembaga sekolah Alkitab yang mendidik arah hamba Tuhan secara formal. Selamat berakhir pekan saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita. Setiap orang
Sambut kedatangannya, sembah sujud kepadanya. Dia datang membawa damai bagi setiap Yesus